Kamu yang sabar ya, Nak. Kamu gak usah pedulikan kata-kata ibu-ibu tadi. Yang penting, ibu percaya sama kamu. Aisyah minum dulu ya, biar agak tenangan. Ini gak bisa dibiarkan. Kita ini memang bukan orang kaya. Tapi kita masih punya harga diri. Aisyah, ibu masih bisa menyediakan apa aja buat kamu. Ibu masih bisa menyiapkan makan di meja makan. Membelikan kamu pakaian. Memberikan tempat kamu berteduh. Kita gak perlu mereka. Kalau cuma buat dihina terus-menerus. Ibu minta sama kamu. Mulai sekarang, kamu harus bisa melupakan keluarganya Bu Indah. Kamu gak perlu mereka lagi. Dan kamu gak perlu datang ke rumah mereka. Kamu itu terlalu baik buat mereka. Hidup kamu itu jauh lebih berharga dibandingkan pernikahan kamu yang cuma membuat kamu sakit hati terus-menerus. Dan pernikahan kamu itu udah berakhir, Nak. Bu, pernikahan aku dan Mas Yoga belum berakhir. Aku masih jadi istrinya Mas Yoga, Bu. Aisyah. Sepertinya Aisyah sudah sangat mencintai Yoga. Cinta itu hanya akan membuat dia semakin menderita. Iya, Ma. Ma. Ya. Mama sering banget ngadain kegiatan sosial ya, Ma. Bantu-bantu orang yang membutuhkan. Pasti hati Mama itu dipenuhi dengan kebaikan dan rasa kasih sayang ya, Ma. Pak, Mama ini melakukan semua itu. Mama tuh berharap supaya Allah meridhoi semuanya. Lagi pula membantu sesama kan memang udah kewajiban, Pak. Iya, Pak. Betul. Kalau Mama bisa bantu orang lain, berarti Mama juga bisa bantu anak sama mantu Mama ya. Maksud Papa tuh apa sih? Apa maksud Papa? Kembali lagi membicarakan Aisyah si wanita pendosa itu. Kenapa Papa membela dia? Selalu membela Aisyah. Ini bukan katanya loh, Pak. Papa lihat sendiri apa yang sudah dilakukan dia dengan laki-laki itu di dalam rumah kita. Kenapa masih dibela sih, Pak? Papa nggak ngebelain siapa-siapa, Ma. Papa juga nggak ngomong siapa yang salah, siapa yang benar. Papa cuma kepingin anak kita Yoga bahagia. Yoga mencintai Aisyah, Ma. Memisahkan mereka berdua, sama aja kita udah ngancurin hidupnya Yoga. Jadi Papa maunya gimana? Mama harus gimana? Papa mau supaya Mama memaafkan Aisyah. Itu mau Papa. Iya, padahal Aisyah sudah melakukan sesuatu. Dia memasukkan laki-laki ke dalam kamar Yoga. Di rumah kita, Pak. Mama harus maafkan. Harus menerima dia. Melupakan semua yang sudah dilakukan dia di dalam rumah ini. Kenapa enggak, Ma? Kenapa enggak? Sekarang manis, pahit, semua juga Yoga yang ngejalanin, bukan kita, Ma. Yoga, bukan Papa, bukan juga Mama. Sekarang Yoga aja bisa terima Aisyah, kenapa kita enggak? Enggak. Enggak akan. Ya, Pak ya? Enggak akan terjadi. Mama terima dia. Mama tahu betul, Pak. Yoga sakit hati itu karena apa? Mama nih yang melahirkan Yoga, jadi Mama tahu semuanya. Yoga terbentuk dari darah daging Mama. Papa udah gak percaya sama Mama? Iya. Pa, lihat Mama. Udah gak percaya sama Mama.
Papa lupa ya? Bertahun-tahun loh, Pak. Bertahun-tahun Mama selalu mendampingi Papa di dalam rumah ini. Gak ada masalah kita. Ya kan? Sampai akhirnya Aisyah datang ke rumah kita. Lalu membuat masalah. Hebat itu perempuannya. Gara-gara Aisyah sekarang Papa udah gak percaya lagi sama Mama. Iya, iya kan Pak? Papa percaya sama Mama. Tapi Papa juga kepingin anak Papa bahagia, Ma. Papa kepingin Yoga bahagia. Bahagia sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan dia yang paling tahu apa yang dia inginkan. Maksud Papa apa? Maksudnya apa, Pak? Pak, Papa belum jawab pertanyaan Mama. Maksud Papa tuh apa? Pak! Aisyah, kakak makan dulu ya. Kak Isa kan belum makan dari siang. Nanti Kak Isa sakit. Gak, makan dulu nih. Gak lapar. Serius, ini makan kesukaan kamu loh. Mama sendiri lagi yang buat. Nih. Gak, dari tadi siang tuh kamu cuma duduk doang di sini, ngapain sih? Ya ampun, Gak. Masih aja mikirin cewek kampungan itu. Gue lagi ngamut ya? Serah kamu deh. Aisyah, makan ya sayangnya. Sayang. Nih, kamu belum makan kan? Aku suapin ya. Mas, harusnya juga aku yang suapin kamu. Ya, nanti kita suap-suapan ya. Sekarang aku suapin kamu dulu. Iya, apaan sih? Oke? Enak? Aisyah, mau ibu suapin? Ibu suapin ya, Nak ya? Makan ya, Nak ya. Yoga, buka pintunya sayang. Yoga, makan dulu nak. Yoga. Kamu harus makan. Yoga. Pak? Kamu ingat apa yang selalu Papa ajarin ke kamu? Apapun masalah yang kamu hadapi, seberat apapun masalah itu, sebagai laki-laki, kamu harus menghadapinya dengan kepala yang tegap. Sekencang apapun angin menerpa wajah kamu, kamu harus tetap bisa melangkah dan maju terus ke depan walaupun hanya seujung jari. Kamu ingat? Ingat, Pak. Cuman ya kenyataannya nggak segampang itu kan. Selama manusia hidup, pasti masalah akan datang. Tapi masalah itu tidak akan berubah
kalau kita tidak mau melakukan sesuatu. Kamu cinta sama Aisyah. Kamu sayang sama Aisyah. Kalau gitu kejar dia. Raih apa yang kamu inginkan. Kamu gak usah mikirin mama. Nanti papa siapkan kamu. Ya, papa siapkan rumah buat kalian tinggal berdua. Supaya mama kamu gak perlu lagi ganggu-ganggu rumah tangga kamu. Karena memang sudah seharusnya anak yang menikah harus bisa mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Itu artinya kamu bertanggung jawab sebagai seorang suami. Makasih ya, Pak. Aisyah, Ibu tahu ini pasti sangat berat bagi kamu. Tapi inilah kehidupan. Kita nggak bisa memilih apa yang sudah digariskan dalam hidup ini. Yang bisa kita lakukan adalah menjalankan dengan segenap kemampuan kita. Tapi semua ini akan terasa ringan kalau kamu ikhlas menjalani semua ini. Apa yang dilakukan Bu Indah itu memang sudah terlewat batas. Ibu kehabisan kata-kata untuk menggambarkan betapa teganya Ibu Indah itu sama kamu. Tapi biar bagaimanapun, Yoga itu anaknya Bu Indah. Kamu nggak bisa berharap lebih. Sekarang ini, kamu harus bisa menerima keadaan ini dan menjalani kehidupanmu, nak. Papa tahu kamu bisa lebih baik dari ini. Papa lihat bagaimana cinta tumbuh di diri kamu sejak kamu menikahi Aisyah. Yang semakin lama semakin besar. Dan terbukti dengan masalah sebesar ini, cinta kamu tidak memudar. Apa Papa salah? Kalau gitu, buang semua keraguan-raguan di hati kamu. Kuatin hati kamu. Jadi suami yang kuat. Jadi suami yang bisa melindungi istri kamu. Kamu ngerti kan? Ya. Itu baru anak papa. Ayo kita jalan sekarang. Yuk. Yuk. Ya Allah, hanya Engkau yang tahu untuk kebaikan dia, ya Allah. Berilah kemudahan buat Aisyah untuk menemukan kebahagiaan, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Saya tahu ini udah larut malam. Apa saya masih bisa bertemu dengan menantu saya? Kak Aisyah! Kak Aisyah! Kak Aisyah! Ada Kak Yoga sama ayahnya di depan. Mau apa lagi dia kesini? Mas Yoga. Iya Kak, Kak Yoga ada di depan nungguin.
Aisyah, kamu nggak perlu sungkan. Saya datang ke sini bukan sebagai siapa-siapa. Saya datang ke sini sebagai ayah mertua kamu. Aisyah memang nggak perlu sungkan. Karena dia sudah tidak diperlakukan adil oleh keluarga Bapak. Dan Ibu Indah sudah mencorengkan kehormatan anak saya dengan bersumpah palsu. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Ibu Wulan dan keluarga, terutama Aisyah. Saya datang ke sini dengan niat yang baik, ingin mempersatukan kembali pernikahan anak kita yang kini diambang kehancuran. Semua orang gak ada yang luput dari kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Allah yang Maha Pemurah, Pengasih dan Pemaaf. Ya, begitu juga dengan kita, harusnya makhluknya harus bisa menerima. Kita singkirkan aja dulu apa yang sudah terjadi sekarang. Kita kesampingkan semua. Kita mulai lembaran yang baru. Sama-sama kita mendukung pernikahan Yoga dan Aisyah, agar mereka bisa melanjutkan pernikahannya, membina keluarganya, memulai hidup yang baru. Saya akan mengusahakan rumah mereka untuk tinggal sendiri, agar mereka bisa berbahagia menjalin tali kasih tanpa harus diganggu oleh pihak lain. Bagaimana Bu Wulan? Apapun keputusannya ada di tangan Aisyah, Pak. Keputusan Aisyah, saya akan mendukungnya. Pak, Aisyah terima kebaikan Papa. Tapi maaf, Pak. Aisyah nggak bisa menerima itu semua. Aisyah, dengan ini kita bisa mulai lembaran baru. Kamu ngerti gak, ini di dalam rumah ini akan cuma ada kita berdua. Kita akan mulai semuanya baru lagi. Gak ada konflik tentang keluarga lagi. Aisyah, kamu ngerti gak? Yang Papa berikan ke kita adalah rumah buat kita berdua. Mas Yoga, dengan kita tinggal berdua, aku nggak mau menjadi pisahnya mama kamu dan kamu. Aku nggak bisa hidup seperti itu, Pak. Nah, Papa rasa ini adalah jalan yang terbaik untuk menyelamatkan pernikahan kalian. Apa kamu ada jalan yang lain? Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan pernikahan ini, Pak. Apa itu, Aisyah? Kehancuran pernikahanku bermula karena Mama memfitnah aku berselingkuh dengan Irfan. Dan salah satu cara untuk menyelesaikan itu adalah Mama harus mengaku bahwa aku tidak bersalah di depan semua orang. Aisyah, kamu kenapa sih mempersulit semuanya? Kamu tinggal ucapin sumpah kalau kamu itu nggak salah, terus ya udah. Mas, dua sumpah yang bertolak belakang tidak akan membuktikan apa-apa. Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau bersumpah demi kebohongan. Jadi aku minta sama kamu, tolong Mama bersumpah di depan semua orang dan tarik kata-katanya bahwa aku berselingkuh dengan Irfan.
Aisyah, Papa mohon sama kamu. Tolong dipertimbangkan kembali saran dari Papa. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggak tahu lagi, Pak. Sekarang aku kayak di tengah-tengah, satu ibu aku sendiri, satu istri aku. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Karena menurut aku kalau Aisyah cuma bersumpah doang kan semua udah selesai. Yoga, Aisyah banyak mengalami kejadian berat dalam hidupnya. Cobalah kamu ngerti dia. Belum lama dia mengalami penolakan di hari pernikahannya oleh Irfan. Sekarang mama kamu menolak dia menjadi menantu dan membuat semua orang meragukan kehormatannya dengan tuduhan perselingkuhan itu. Masalah ini nggak semudah itu. Nggak semudah hanya mengucapkan sumpah untuk Aisyah. Ini masalah kepercayaan yang menyangkut kehormatannya dia, Yoga. Pak, aku nggak mau kehilangan Aisyah. Tapi aku nggak tahu gimana caranya. Aisyah, sepertinya sekarang ini saat yang tepat untuk kamu mengambil keputusan. Kenapa sih kamu gak bersumpah aja? Setelah itu kamu serahkan semuanya pada Allah yang terbaik atas kehendaknya. Bu, aku juga dilema dengan sumpahku. Aku gak mau, Bu, membuat Mas Yoga harus memilih aku atau ibunya. Karena aku tahu selama ini Bu Indah adalah sosok yang Mas Yoga kagumi. Bukan hanya karena Bu Indah adalah ibu kandungnya. Tapi Bu Indah juga dikenal dengan sosok sosial yang tinggi. Aku yakin suatu saat nanti Mas Yoga akan memilih ibunya. Tapi kalaupun terjadi sebaliknya, aku gak mau menjadi penyebab bertengkarnya ibu Mas Yoga dan Mas Yoga. Tapi aku juga gak bisa, Bu, kayak gini. Aku gak bisa menerima sumpah palsu itu. Tapi, Bu, sumpah demi Allah, Bu, aku gak pernah melakukan itu. Aisyah gak pernah, Bu, melakukan hal sekeji itu. Semoga suatu saat nanti Allah memberikan hidayah kepada Bu Indah. Pak, gimana? Udah selesai mohon-mohonnya sama perempuan pendosa itu? Udah, gimana hasilnya? Kasih tahu ke Mama, apa hasilnya? Ma, udahlah, jangan dimulai lagi, Ma. Asal Papa tahu ya, kebenaran sejati itu nggak kenal waktu, Pak. Harus bukti bagaimana lagi sih? Udah jelas dia melakukan kebejatan di dalam rumah kita. Masih juga mohon-mohon supaya dia tinggal di sini. Apa sih Papa ini? Udah buta mata Papa. Atau mungkin Papa sama Yoga sengaja ya membiarkan perempuan itu berbuat bejat di dalam rumah ini. Biar selingkuh aja nggak apa-apa. Didiamkan saja. Kenapa nggak sekalian aja ya, Pak? Ajak itu laki-laki selingkuhannya tinggal di sini. Tinggal berdua. Kamarnya bersebelahan. Ma.
Mama yakin? Setelah semua kejadian ini kayak papa sama Yoga tetap aja mau berusaha ngebawa cewek kampungan itu balik lagi ke sini. Biarin aja, yang penting rumah ini bebas dari sampah. Selamat pagi, Bu Indah. Awas ya, kamu berteman sama Aisyah. Nanti kamu bisa bawa sial. Dia itu sudah tega. Bu Indah itu udah baik banget loh sama dia. Dasar nggak tahu bersyukur. Betul lah kalau anak sampai anak kita, Bu. Bu Indah udah siapin banyak banget buat semuanya. Ini untuk ibunya, ya. Makasih ya, waduh Bu Indah. Baik banget ya, jiwa sosialnya tinggi. Sampaikan salam buat Bu Indah ya Mbak ya. Oh iya, Ibu Indah tuh memang baik banget. Tapi saya kasihan deh sama Ibu Indah dapat menantu yang kurang ajar. Padahal kan keluarganya itu derajatnya udah naik karena nikah sama anaknya Bu Indah. Dia malah selingkuh. Selingkuh? Ih, keterlaluan banget sih Aisyah. Bu Indah kurang baik gimana coba? Keterlaluan banget sih Aisyah ya. Nah, itu dia orangnya. Bu, ibu-ibu tuh harus hati-hati karena katanya kalau misalkan orang selingkuh itu suka bawa sial. Ya bener banget tuh. Bener tuh. Syasha, apa maksud kamu? Kamu nggak bisa ya menuduh aku seperti itu. Aku nggak pernah melakukan itu. Ya mana ada tukang selingkuh yang ngaku. Bener banget tuh. Dan ibu-ibu harus tahu ya dia ngapain. Dia nantangin Bu Indah untuk sumpah pocong segala. Hah? Sumpah pocong? Ya Allah. Iya, kasihan kan Ibu Indah. Terus setelah Ibu Indah ngelakuin sumpah pocong itu, Aisyah malah kabur. Aisyah, jangan bikin malu kampung kita ya. Aisyah, keterlaluan banget sih. Bu Indah kan udah baik banget sama warga sini. Apa balasan kamu? Pakai makan tanaman. Seharusnya kalau pezina itu dirajam, dilemparin batu. Bukannya dibiarin berkeliaran, seenaknya kayak tanpa dosa. Bener tuh. Bener banget tuh. Kita usir aja Bu kalau nggak Usir aja dari kampung kita ya. Bu. Gimana Bu? Kita usir aja Bu. Nah, dasar nih. Anak ibu itu ya pembawa sial di kampung kita. Iya, Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, anak saya itu nggak pembawa sial ya. Dia itu nggak pernah selingkuh dari suaminya, tapi dia difitnah. Ya iyalah Bu Wulan ngomong begitu. Bu Wulan kan ibunya Aisyah. Sejelek apapun Aisyah masih dibelain lah. Iya, sama malaikat aja namanya anaknya. Bu, anak saya emang nggak salah. Ibu Indah tuh yang jahat, udah fitnah anak saya. Bu Indah itu udah berbuat kebaikan di warga sini. Jangan dihina-hina dia. Saya nggak terima. Iya, kita nggak terima. Pokoknya balikin tuh bahan-bahan saya. Saya nggak mau baju kebaya anak saya disentuh sama anak ibu yang penjinah itu. Betul, sial. Balikin. Pokoknya balikin. Amit-amit ya. Dasar. Sini, baju ibu saya kembalikan semua. Ibu nggak perlu jahit di sini. Ya. Saya juga nggak mau di sini lagi. Ya Allah, Astagfirullahaladzim, Aisyah. Udah Kak, sabar aja. Yang penting Allah tahu kalau Kak Aisyah itu benar. Iya Kak, Allah pasti kasih yang terbaik buat Kakak. Bu, maafin Aisyah ya. Semua ini karena Aisyah. Aisyah, kamu gak usah pedulikan apa kata ibu-ibu tadi. Rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Sekarang yang penting
kita harus tetap tegar dalam menghadapi cobaan ini ya. Terus baju kamu kenapa kotor begini? Apa yang udah mereka lakukan terhadap kamu? Bu, Aisyah ini memang pembawa sial ya Bu ya? Keluarga kita jadi sering terkena musibah gara-gara Aisyah. Aisyah, kamu gak boleh ngomong gitu. Gak ada yang bawa sial. Udah dong, kamu jangan bersedih terus. Ya. Rina, Rani, kalian kan mau bantuin ibu kan beli perlengkapan buat menjahit? Mendingan kalian ajak kakak kamu ya. Ayo Kak. Aisyah, udah, kamu gak pantas bersedih terus. Kamu gak salah apa-apa kok. Mendingan kamu ikut adik-adik kamu. Supaya pikiran kamu bisa tenang. Udah saatnya kamu bisa keluar dari lingkungan rumah ini. Biar kamu gak mendengar dan melihat apa omongan ibu-ibu tadi terus. Ya, siapa tahu dengan kamu sibuk, kamu bisa melupakan masalah kamu. Sekarang ganti baju kamu mandi ya. Yuk, ikut adik-adik kamu. Jangan nangis lagi. Yuk. Ya Allah, berilah Mbak kekuatan dalam menghadapi semua ini. Benang bahan. Oh iya, biar cepet kamu beli benang, aku ke bahan ya. Aisyah nggak apa-apa. Sepertinya kaki kakak terkilir sedikit, tapi nggak apa-apa kok. Untung ada Mas yang itu. Udah nolongin Kak Aisyah. Makasih ya, Mas. Aisyah nggak apa-apa. Udah. Terima kasih Irfan, tapi maaf aku harus pergi. Aisyah. Aisyah, aku ingin bicara sama kamu. Aisyah. Aisyah, aku mohon. Sebentar aja. Udah Kak Aisyah, kakak ikut aja sama Kak Irfan ke kafe. Gak apa-apa, biar kita yang belanja. Lagian kaki kakak itu masih sakit. Iya Kak Aisyah, lihat tangannya Kak Irfan. Kak Irfan kesakitan gara-gara udah nolongin Kak Aisyah barusan.
Udah Kak Aisyah, nggak apa-apa. Iya Kak Aisyah, nggak apa-apa. Aisyah, aku minta maaf ya. Kejadian kemarin depan rumah kamu. Aku berkelahi sama Yoga itu sebenarnya hanya salah paham kok. Sudah aku maafkan kok. Ya udah Irfan, kalau nggak ada lagi yang mau kita bicarakan, sebaiknya kamu tinggalkan aku sendiri saja ya. Aku kan sekarang udah menikah. Nggak baik perempuan yang sudah mempunyai suami tidak bersama muhrimnya. Iya, aku ngerti. Kamu memang wanita yang selalu menjaga kehormatan kamu. Walaupun perlakuan yang kamu dapatkan justru sebaliknya. Bahkan kita sekarang dituduh melakukan hal yang tidak kita lakukan. Aisyah, aku tahu sampai kapanpun permintaan maaf aku mungkin tidak akan bisa merubah apapun. Gak bisa merubah semuanya yang telah terjadi. Tapi aku gak bisa diam diri begitu aja kok. Aku akan berusaha melakukan untuk menebus semua kesalahan aku. Walaupun itu gak cukup. Jadi aku mohon sama kamu. Kamu boleh gak maafin aku. Tapi jangan minta aku untuk berhenti menolong kamu ya. Untung aja gue ngikutin Aisyah sampai sini. Kebetulan banget dia lagi sama Irfan. Mama lihat. Nih lihat, Sasha ngirimin aku foto Aisyah lagi sama Irfan. Nih. Aku kirimin ke Yoga sekarang. Pasti seru. Jangan sekarang. Nanti aja Mama punya rencana yang lebih baik dan lebih hebat. Sangat meyakinkan. Maksud Mama? Kamu simpen aja dulu foto ini di handphone kamu. Ntar tunggu aba-aba dari Mama. Oke, Ma. Yoga. Hari ini kamu off aja ya. Kamu jalan-jalan dulu deh. Ke kafe kek. Biar kamu tenangin pikiran kamu dulu ya. Iya, Pak. Kasih ya. Jujur aja, pada saat hari kita mau menikah, aku bingung antara pergi mau ke Perancis atau menikah sama kamu. Dan ternyata aku mengambil keputusan yang salah. Sampai sekarang aku gak bisa maafin diri aku sendiri. Irfan, nggak ada yang perlu kamu sesali lagi kok. Sekarang aku udah bahagia karena aku sekarang udah menikah dengan Mas Yoga. Mas Yoga adalah orang yang sangat pengertian dan sangat bertanggung jawab.
kamu benar-benar bahagia sama Yoga. Ya begitulah. Di dunia ini kan tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, Mas Yoga itu adalah orang yang bisa diandalkan. Dia nggak pernah sama sekali bikin aku kecewa. Haruskah aku membuat Aisyah kecewa? Dia pernah gagal menikah sama Irfan. Dan sekarang pernikahannya sama aku juga diambang kehancuran. Haruskah ini terjadi 2 kali dalam hidup Aisyah? Sorry kalau aku ngomong seperti ini. Tapi sekarang yang aku lihat pernikahan kamu sama Yoga tidak berjalan mulus. Kenapa kamu begitu yakin sama Yoga? Apapun kondisinya, pernikahan aku dan Mas Yoga masih berjalan kok. Mas Yoga orangnya bertanggung jawab kok. Sepertinya aku tidak perlu kan bicara lagi tentang bertanggung jawab sama kamu. Sepertinya Rina dan Rani sudah selesai belanjanya. Aku harus pergi. Ya ampun, kok banyak banget belanjaannya? Iya nih kak, kita banyak banget bawa barang-barangnya. Gimana dong kak? Mana sih angkotnya nggak datang-datang? Aisyah? Aisyah, aku antar kamu pulang ya. Kasihan kaki kamu, kamu masih sakit. Jangan terlalu baik buat jalan, ya? Ayo. Tunggu. Nggak usah Irfan, aku naik angkot aja. Kak, nggak baik nolak pertolongan orang. Itu sama aja kita nggak ngehargain orang. Iya kak, apalagi Kak Irfan udah nolongin Kak Aisyah tadi. Ayo Aisyah, nggak apa-apa kok, aku cuma anterin aja ya. Ya? Ayo kak. Ayo. Kok mirip sapu tangan Aisyah ya?
Alah, mikir apa sih gue? Sapu tangan kayak gini juga banyak kali yang punya. Itu kan si Irfan ya, yang mau nikah nggak jadi sama Aisyah. Bener-bener tuh perempuannya udah pakai jilbab, tapi Iya, sama-sama. Aisyah tunggu. Aisyah pulang sama Irfan. Kenapa sih Irfan masih juga muncul dalam kehidupannya Aisyah? Boleh aku nanti ketemu lagi sama kamu? Irfan, aku hargain apa yang udah kamu lakukan sama aku hari ini. Tapi tolong jangan suruh aku lakuin hal yang gak bisa aku lakuin. Kamu ngerti kan maksud aku? Iya, aku ngerti kok. Aisyah, aku gak minta apa-apa lagi dari kamu. Aku mau kita hanya menjadi teman aja. Itu aja. Aku gak minta lebih. Dengan berteman aku juga udah senang kok. Lihat tuh, udah nikah, masih suka jalan-jalan sama mantan. Kelakuannya ya. Kelakuannya. Kasih ya. Dan sebagai teman, aku akan pastikan kamu mendapatkan kebahagiaan yang terampas dari hidup kamu, Aisyah. Aku akan membuat kamu bahagia. Udah pergi. Lo lagi. Ngapain sih, Van? Van, denger ya. Adik gue itu udah gak mau lagi ketemu sama lo. Gue datang ke sini bukan ketemu sama Yoga. Tapi gue mau ketemu sama lu, Yos. Gue? Lo ada urusan apa sama gue? Hah? Yos, lu denger ya. Aisyah menderita gara-gara dituduh selingkuh sama gue. Padahal lu tahu kan, ada orang yang sengaja kunci pintu kamar itu dari luar. Dan gue rasa gue tahu siapa orangnya. Pasti lu kan? Iya kan? Van, jangan sembarangan ngomong lo ya. Lu mau nyangkal? Hah? Oke, boleh. Tapi kita ngomong depan Yoga sekarang. Panggil Yoga sekarang. Hah? Kita ngomong depan dia. Gue akan jelasin semuanya. Yoga gak bodoh kok. Yoga pasti bakalan tahu siapa orangnya. Pasti lu. Ada apa ini? Kamu ngapain kesini? Kamu kan tahu saya nggak suka ngeliat muka kamu. Ngapain kesini? Tante harus dengerin saya, Tante. Saya dan Aisyah tidak melakukan apa-apa, Tante. Ada orang yang menjebak kami, Tante. Nggak mungkin. Yosi sama saya, enak aja nuduh sembarangan kamu. Udah sana pergi, pergi. Jadi, siapa yang ngunci pintu itu dari luar, Tante? Tante tolong percaya sama saya, Tante ya. Ini pasti ada orang yang menjebak saya dan Aisyah. Ada orang yang mengunci kami dari luar, Tante. Van, lo denger sendiri kan kata nyokap gue. Makanya punya mood dijaga. Jangan sembarangan ngomong lo ya. Kalau udah ketahuan sih gue ketahuan aja. Gak usah nyari-nyari alasan. Dan mendingan lo sekarang pergi dari rumah gue atau gue teriakin lo maling. Mau? Oke, Yos. Lu bisa ngusir Yoga sekarang. Tapi lu denger ya. Bau busuk itu lama-kelamaan pasti akan kecium. Kebenaran akan terungkap. Lu lihat nanti. Pergi! Mama, gimana dong, Ma? Irfan mulai curiga sama aku. Aduh Yosi, udah kamu tenang aja. Mama dengar. Yoga udah nggak mau lagi bicara dengan Irfan. Lagi pula Irfan nggak ada bukti. Udahlah, tenang aja. Yoga datang.
Yosi, ini saatnya. Ya? Ya, oke. Aduh, bagaimana sih Yosi? Mama kan udah bilang udah hapus saja, kasihan adik. Ya, tapi Mah. Kenapa, Ma? Hapus apa? Enggak kok. Enggak ada apa-apa kok, enggak. Ya udah kalau emang itu mau Mama, ya udah aku hapus sekarang ya. Aku hapus nih, Mama biar Mama puas. Hapus apaan sih? Jangan. Yoga jangan, please. Jadi Aisyah emang kesana? Yosi, kamu sih dari tadi. Yoga. Maksud kakak kamu kan begitu. Yoga. Memang hebat. Pokoknya mereka harus bercerai. Yuk. Aisyah ngapain ya ketemu sama Irfan? Masuk akal dia. Aisyah. Bukan. Iyalah, ngapain dia telepon juga orang dia udah gak peduli sama aku. Aisyah selalu nolak untuk bersumpah. Dan sekarang dia ketemu sama Irfan. Apa jangan-jangan benar tuduhan Mama? Aisyah memang selingkuh sama Irfan. Tapi nggak mungkin. Tapi kalau nggak pun, kenapa dia begitu cepat terbiasa dengan keadaan ini? Buktinya, dia seperti lupa kalau aku ini suaminya. Harusnya kan dia ngabarin dong keadaannya ke aku. Atau seenggaknya nanya kayak keadaan aku. Oh iya, Papa pernah bilang, aku sebagai suami harus bertindak. Bukan cuma menunggu istri aja. Betul. Aku harus selesain semua ini. Iya, kamu mau datang kan? Kafenya nggak jauh kok dari rumah kamu. Cafe Fania, kamu tahu? Iya, Mas. Aku tahu kok. Yaudah, kita ketemu di sana ya. Udah, sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pastikan pertemuan mereka tidak akan pernah terjadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, semoga aku dan suamiku bisa menemukan jalan untuk semua masalah ini, ya Allah. Yosi, Mama minta supaya kamu alihkan ya perhatiannya Yoga. Jangan sampai dia datang ke kafe itu. Mama tenang aja. Karena aku tahu apa yang harus aku lakukan. Bentar ya. Halo, Yos? Lo masih mau ngedapetin cinta Yoga lagi kan? Untuk itu lo harus ngelakuin sesuatu dulu. Lo kasih tau gue aja, Yos, gue harus ngapain. Pasti gue lakuin. Oke, jadi gini. Oke. Itu kan keahlian gue, jadi lo tenang aja. Nanti gue kabarin lo ya. Dah. Beres, Ma.